Program Perintis merupakan program pelatihan pemuda dalam era perkembangan teknologi dan informasi sosial, di mana Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan IBK bekerja sama dengan Kemenko PMK, di mana kami melatih 50 pemuda yang terpilih yang sudah terseleksi dari ratusan pendaftar di berbagai daerah. Program pelatihan ini merupakan program pelatihan intensif selama 10 hari, di mana peserta dibekali banyak pembelajaran dan juga materi-materi dari narasumber yang berpengalaman, mulai dari materi paradigma, pengenalan terkait sosial kebudayaan kondisi Indonesia saat ini, dan juga pelatihan teknis terkait bagaimana mereka mengelola platform di media sosial. Alhamdulillah pagi ini saya berada di IBK terkait hari ini ada kegiatan Perintis, di mana program Perintis ini adalah pelatihan sistem informasi digital dan juga sistem sosial, informasi sosial yang diberikan kepada kurang lebih 50 pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Tentu saya mengapresiasi kegiatan Perintis ini yang bekerja sama dengan Kemenko PMK, khususnya Deputi Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga sangat mendukung penuh program ini, mengingat kita ketahui saat ini kita dihadapkan kepada tantangan global, baik secara fisik tantangan global maupun tentunya secara online atau secara daring. Oleh karena itu pelatihan yang diberikan kepada generasi muda, kader muda kita terkait dengan penguatan karakter, kemudian budaya dan juga integritas bagi generasi muda ini sangat penting, karena itu semua merupakan nilai-nilai pilar revolusi mental. Dan selamat kepada panitia, selamat kepada peserta, 50 peserta yang dilatih. Semoga kelak adalah calon-calon pemimpin bangsa. Insya Allah kalian menjadi pemimpin yang hebat, generasi yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia emas. Mari kita sambut Nusantara baru, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua patah kata untuk mewakili teman-teman sekalian, yang mana saya yakin sebenarnya kita di sini meskipun dengan latar belakang yang berbeda, kita memiliki tujuan yang sama untuk mengikuti program Perintis ini, yaitu menjadi generasi perintis yang berbudaya, berkarakter, dan berintegritas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Perintis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Sukmaya. Saya selaku Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat. Tentu sangat mengapresiasi program dari kegiatan Perintis ini, di mana program Perintis ini dengan peserta para kaula muda, di mana kaula muda insya Allah menjadi pemimpin masa depan. Sehingga kita sangat bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada IBK selaku penyelenggara yang memang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan Perintis, dan mudah-mudahan para peserta ini ke depan menjadikan momentum ini momentum semangat generasi muda, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan diharapkan mereka menjadi pemimpin di masa depan, khususnya Indonesia menjelang generasi emas 2045 yang akan datang. Program Perintis ini datang dalam momentum yang pas, di mana dunia pada saat ini secara global dicoraki oleh digitalisasi, yang dimana salah satu efek dari digitalisasi itu adalah manusia-manusia itu menjadi lebih
individualis. Maka diharapkan teman-teman yang ikut dalam program Perintis ini dapat membangun satu dunia dan tentu saja memberikan kontribusi besar untuk kemajuan Indonesia. Pelatihan perintis itu adalah mencoba membuat anak muda paham hubungan antara teknologi, kondisi sosial, dan influencer. Artinya, apa yang diungkapkan oleh influencer itu harus berdasarkan data-data yang akurat dan yang benar. Nah, ini kalau ngomong benar, bahwa kebenaran yang harus disebarkan oleh para influencer ini adalah kebenaran yang dipahami oleh semua, bukan hanya dipahami atau diyakini oleh influencer itu. Saya sendiri nggak mau kayak anak-anak didik saya tuh hanya pintar secara otaknya saja, Pak. Sedangkan diri saya pun untuk melatih rasa untuk diri saya sendiri pun masih susah gitu. Nah, untuk kayak gitu kita bisa nggak sih melatih rasa orang lain ketika kita sendiri masih kesusahan dalam melatih rasa kita sendiri? Makasih. Kelemahan kita saat ini adalah memang kemampuan kita untuk berkolaborasi itu sangat kurang karena teknologi membuat kita menjadi orang-orang yang individualis kira-kira. Seseorang influencer bisa menggunakan teknologi itu tidak menjadi alat yang individualis untuk dirinya sendiri, tapi untuk membuat masyarakat ini lebih baik ke depan, lebih sejahtera, bahkan lebih berdaya. Harapan dari program ini adalah pemuda-pemuda ini atau para perintis yang telah dilatih ini nantinya akan menjadi pionir-pionir perubahan atau inisiator-inisiator pertama yang juga bertanggung jawab akan dirinya ketika menginformasikan sesuatu di media sosialnya. Dan harapannya dari informasi yang dipublikasikan di media sosial, mereka akan menjadi seseorang yang kritis, seseorang yang bermanfaat, dan tentunya akan ada keberpihakan kepada masyarakat. Makasih buat IBK yang sudah menerima dan menampung saya selama beberapa hari ini, dan kedepannya juga makanannya juga enak-enak. Kita makan sehari 3 kali, itu jarang banget ya buat anak-anak kos seperti saya. Semoga kedepannya IBK bisa berkegiatan yang lebih seru lagi, pembelajarannya lebih menarik dan lebih banyak lagi. Terus semoga saya juga bisa menjadi lebih baik. Acara yang luar biasa membuat anak muda semakin semangat dan termotivasi terkait dengan penerapan, pengembangan, dan juga pelestarian kebudayaan dalam bingkai kedigitalisasian di negara kita di zaman yang serba berkembang dan juga arus informasi di mana-mana. Keren Perintis, terima kasih banyak IBK. Terus semangat. Kamera tolong standby. Kamera 1, kamera 2. Lagi jalan sama kawan. Beli kain di Tanah Abang. Kenalin nama saya Ridwan, cowok paling ganteng di Subang. Kepemimpinan diri, mungkin banyak sekali orang menganggap bahwa ya itu memimpin diri sendiri. Tapi pertanyaannya adalah siapa memimpin siapa, itu yang saya bahas di kelas. Di mana sebetulnya siapa memimpin siapa itu berkaitan dengan
apa yang terjadi di dalam otak kita sehingga bisa memimpin seluruh sistem di dalam tubuh kita supaya bergerak, bertindak, bertutur kata seperti yang seharusnya. Jadi kalau teman kamu sama, nggak bakal naik kelas. Kenapa? Karena teman yang sama inputnya sama terus. Supaya kamu bisa menghadapi berbagai hal, resource-nya harus ditambah. Di kelas saya berikan gambaran kepada adik-adik semua tentang adanya resource state. Kita punya banyak sekali resource state. Ada resource state yang semangat, resource state yang melempem, resource state yang ingin buat konten bagus, tapi juga mungkin ada resource state yang ogah-ogahan. Nah, kita harus bisa mengendalikan setiap resource state yang ada di dalam kita supaya kita bisa menghasilkan karya yang bagus. Itu yang saya bahas di kelas, karena apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, apapun yang digerakkan tangan dan kaki kita, dan pilihan kata di dalam buat konten, itu semua dikendalikan dari otak. Yang menarik, otak itu dikendalikan oleh siapa? Itu yang saya harap mereka bisa sadar bahwa Anda adalah penguasa dari seluruh resource di dalam otak Anda, dan semoga Anda bisa menggunakannya dengan baik. Itu yang saya bahas di kelas. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa membuat mereka membuka wawasan mereka menjadi lebih baik dan menjadi seorang influencer maksud saya yang bertanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mencintai seorang perempuan dan hidup dengan berdampingan, maka ada keseimbangan rumah tangga yang harus kamu perhatikan. Kalau keseimbangan buat saya, di belakang istri yang sukses ada suami yang stres. Saya mencoba menelusuri kira-kira 1600 tahun dalam 4 pola dalam satu mantafara, dari satu mantafara ke mantafara berikutnya. Kenapa pada masa-masa itu selalu terjadi pergeseran pemindahan ibu kota, pembangunan kota-kota gitu. Jadi sebenarnya untuk melihat bagaimana algoritma di dalam peta budaya atau peta mental yang ada ini, dan bangkitnya dan perkembangan dan peran dari orang-orang kalang. Ada juga kalang cipta, kalang jiwa, maka secara khusus adalah kalang rasa yang disebut kalangwan. Mereka hadir membuka kode-kode baru, bahasa baru, menciptakan istilah, bahkan merumuskan kembali situasi di mana kita ada. Nah, para influencer ini, teman-teman yang hadir di dalam Lokakarya ini, sebenarnya bayangan saya itu mengambil alih peran kalangwan itu. Mereka hadir dan ada untuk menciptakan, membangun imajinasi budaya baru. Untuk teman-teman perintis terkait dengan pengelolaan sosial media, yang harus diperhatikan kenapa sosial media itu penting, karena sosial media adalah bentuk personal branding kita, gimana kita mendeskripsikan diri dan gimana kita ingin dilihat oleh orang lain di luar sana, itu bisa kita lakukan melalui sosial media. Dan disitulah peran teman-teman perintis untuk menjadi influencer, untuk memberikan pengaruh baik, untuk memberikan berita baik terkait dengan kebudayaan, dengan kegiatan edukasi, advokasi tadi saya dengar, dan macam-macamnya gitu. Teman-teman kayaknya sekarang udah tak terhindarkan, harus bisa mengelola media sosial sendiri, harus bisa menentukan platform yang digunakan sesuai dengan niche kita, sesuai dengan tujuan kita membuat media sosial tersebut. Konten kreator adalah anak kandung dari proses digitalisasi yang berkembang di mana-mana. Konten kreator harus didukung karena dia merupakan bagian penting dari penyebaran informasi. Meski demikian, konten kreator juga selayaknya waspada dan selalu mawas diri terhadap kemungkinan-kemungkinan gugatan dan persoalan-persoalan hukum yang bisa mengenai dia, terutama lewat Undang-Undang ITE. Karenanya jadilah konten kreator yang sehat, yang menyebarkan informasi yang sehat, bukan informasi yang salah, bukan informasi yang mengadu domba,
tapi menyampaikan kebenaran dan fakta. Terima kasih. Hari-hari ini mungkin kita ngelihat banyak banget konten-konten kreator yang orientasinya adalah sekedar viral, orientasinya adalah sekedar rame atau sekedar FYP, sehingga kadang-kadang mereka menampilkan hal-hal yang seharusnya kadang-kadang nggak ditampilkan gitu ya. Disitulah orang muda konten kreator harus juga belajar untuk memahami target audiens, harus juga rendah hati untuk membumikan bahasa ilmu pengetahuan yang ia pakai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas, dan juga harus bisa mentranslate atau menerjemahkan teori-teori yang berat menjadi lebih praktikal yang sesuai dengan contoh kehidupan di dalam masyarakat yang sehari-hari. Oke, kenapa sih teman-teman kemudian penting memahami kenapa kita perlu tahu soal dasar desain grafis, kenapa kita perlu tahu soal dasar video editing? Karena dengan majunya sekarang ya teman-teman, salah satu senjata ataupun platform yang emang efektif untuk menyampaikan pesan komunikasi itu melalui sosmed. Maka ketika teman-teman udah tahu dasar-dasarnya, teman-teman akan bisa memproduksi konten yang unik gitu, unik dan berbeda dari yang lain gitu, dan akan mendapat perhatian banyak orang gitu. Nah, harapannya teman-teman perintis ke depan, dia bisa kemudian menjadi konten kreator, influencer, tentu di bidangnya masing-masing dengan dasar-dasar tadi yang udah mereka kuasai, kurang lebih begitu. Di hari ini saya menyampaikan materi kaitannya dengan pemanfaatan sosial media, bagaimana sosial media ini bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan sebuah isu, menyebarkan sebuah narasi, menyebarkan sebuah gagasan, atau bahkan menyebarkan sebuah produk. Dengan sesi hari ini harapannya teman-teman bisa memanfaatkan sosial media dan materi yang tadi saya sampaikan untuk menyebarkan lebih luas lagi dampak positif yang pengen mereka capai gitu. Karena ya tadi bahwa sosial media ini bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan dampak positif, untuk menyampaikan impact yang lebih besar ke masyarakat yang lebih luas gitu. Dengan cara yang positif, sosial media itu sangat-sangat bisa bermanfaat. Ya, saya sebenarnya hanya berusaha sharing pengalaman yang pernah saya kerjakan. Tentu teman-teman konten kreator punya pengalaman yang berbeda dengan yang saya lakukan. Tapi sharing-sharing tadi sebenarnya berusaha mendiskusikan banyak isu bahwa content creating is not about yourself, about your life as well, tapi juga tentang bagaimana kehidupan publik ya. Jadi saya sharing tentang pentingnya mengangkat masalah-masalah publik dalam proses kreatif. Nggak usah ngomongin idealisme dulu misalnya, tapi ngomongin tentang tantangan dalam berkreasi gitu ya. Kalau kita makin kompleks bikin konten, biasanya kita akan terdorong untuk makin banyak riset. Dan secara kreatif, treatment itu juga akan lebih menantang dibandingkan bikin konten-konten yang isunya nggak pernah kita elaborasi atau kita explore atau kita coba perluas dan perdalam gitu. Di acara Perintis ini, saya diminta oleh panitia untuk membawakan satu sesi pengantar, di mana para peserta diminta untuk menuliskan, mengekspresikan dan mengilustrasikan rencana-rencana ke depan mereka seperti apa. Jadi kita harapkan dari 50 peserta yang terkumpul ini ke depannya bisa baik secara sendiri-sendiri dan terutama barangkali kita harapkan juga bisa mendorong satu kolaborasi di antara peserta atau di antara semua yang terlibat di sini. Hai, namaku Musdalifah Islami Pasha, aku biasanya dipanggil Iva, dan saat ini aku berada di Subang. Ini adalah kali kedua aku mengikuti kegiatan dari IBK, yang dimana setelahnya atau pertamanya aku mengikuti kegiatan REAL atau Renewable Energy Awareness for Young Leader, di mana kami belajar di bidang energi terbarukan, dan setelah mengikuti kegiatan itu banyak sekali hal baik yang bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan sadarnya diri dengan penggunaan listrik yang kadang kita gunakan tapi tanpa kesadaran. Nah, pada kesempatan kali ini atau di kali kedua ini, saya mengikuti kegiatan Perintis yang diadakan oleh IBK, Kemenko PMK, dan juga GNRM. Di kegiatan kali ini kami banyak sekali
melakukan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya ialah bagaimana caranya kita bisa berinteraksi atau bersosialisasi di dunia era digital yang makin hari makin masif. Nah, saya harap di kegiatan kali ini banyak sekali hal-hal baik yang bisa kami bawa pulang. Di antaranya adalah bagaimana caranya kita menjadi social planner dan juga digital creator yang banyak memberikan dampak kepada sesama. Kenalkan, nama saya Tri Mumpuni dari IBK. Saya melihat program Perintis ini adalah program yang merupakan terobosan untuk membuat anak-anak muda punya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang cara bagaimana harus memberikan informasi yang baik kepada masyarakat untuk menangkal hoax yang beredar di masyarakat, dan yang lebih penting mereka mampu mengedukasi rakyat biasa dengan bahasa-bahasa yang sederhana, mudah difahami, intinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya sangat berharap anak-anak yang ada di Perintis ini nanti bisa menyebarkan ilmu yang dia dapat selama 10 hari ini kepada anak-anak muda yang lainnya. Yakin bahwa Indonesia bisa baik dengan pelibatan anak-anak muda menyebarkan hal-hal yang positif melalui sosial media. Sekali lagi terima kasih kepada Kemenko PMK dan juga kepada IBK yang telah menginisiasi Perintis untuk anak-anak muda Republik Indonesia. Terima kasih. Nah, secara garis besarnya, program Perintis ini merupakan program yang akan mencetak para intelektual muda bersepatu rakyat dengan kemampuan teknis digital yang juga berkesadaran berbudaya dalam berkehidupan. Jadi nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia ini tidak hanya terkait seni dan tradisi, tapi juga terkait nilai karakter diri dari implementasi nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental dan juga nilai-nilai implementasi dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Jadi besar harapannya program Perintis ini dapat memberikan manfaat dan juga perubahan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.